Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini materi yang kita akan bahas itu memahami, menerima diri kita sendiri dalam aplikasi kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini, alhamdulillah tamu-tamu yang diperjalankan oleh Allah. Mulai dari sini ada Pak Haji, siapa Pak Haji namanya? Abdul Fatah dari Condet. Nah, ini ada Mas siapa Mas? Mas Budi ya, dari Condet juga. Condet mana? Pasar Rebo. Ya, alhamdulillah. Ini ada Mas Indra. Nah, Mas Indra ini alhamdulillah tetangga sebelah ini. Nah, diperjalankan oleh Allah, tiba-tiba nongol ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada Mas Endang. Nah, Mas Endang ini putranya Pak Haji Widodo, alhamdulillah, yang ada di sini di Abu Pulau. Nah, ini sesepuh kita, Pak Haji Widodo, alhamdulillah. Pak Haji sekarang udah tambah cerah wajah ya. Nah, ini Ustadz kita, Ustadz Makmun dari Rawabokor. Rawabokor ya? Insyaallah kita istiqomah diperjalankan oleh Allah untuk kumpul di sini. Nah, kita sama-sama belajar di sini, bukan berarti saya yang bicara ini yang mengajarkan, bukan, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita lurus ke Allah. Nah, dalam pembahasan malam ini kita membahas bagaimana menerima diri kita. Karena tanpa sadar, kenapa hidup ini terasa susah? Karena kita tidak mau menerima diri kita sendiri. Kita masih mengharapkan seperti orang lain. Kita mengejar-ngejar kebahagiaan orang lain. Nah, gimana kita mau mendapatkan kebahagiaan kalau tidak mau menerima diri kita? Sesungguhnya diri kita ini sangat sempurna. Allah berikan berbagai macam fasilitas di dalam diri kita, yang perlu kita gali, yang perlu kita baca, yang perlu kita pelajari. Kenapa dalam keterangan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ternyata di sini kita kadang-kadang menyia-nyiakan diri kita sendiri, sehingga bagaimana mau mengenal Tuhan. Nah, cara proses mengenal Tuhan ini yang kita pelajari itu dengan metode DNSA, zikir nafas sadar Allah. Berserah diri kepada Allah sehingga Allah memperkenalkan tentang diri kepada diri. Dan setelah kita mengenal diri, maka Allah akan memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Jadi bukan kita yang mengenal diri, tapi diperkenalkan. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya dalam kehidupan secara langsung? Yaitu melalui kejadian-kejadian atau problem-problem yang kita alami. Cuman kalau kita nggak sadar, nah ini yang jadi masalah. Semua sadar, ya iya benar, sadar, semuanya sadar, tapi tidak menyadari. Kalau nggak sadar gila, emang benar. Orang sadar itu pasti gila. Tapi gilanya di sini bukan gila nggak waras. Pasti beda dengan orang biasanya kalau sudah menyadari Allah yang dekat.
Di luar nalar kelakuannya. Nah, jadi kembali lagi kita ke bahasan menerima diri. Nah, sekarang tanya pada diri kita. Masalahnya apa? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apa? Penyakit. Nah, sebenarnya masalah yang kita sebutkan tadi, itulah cara Allah memperkenalkan dirinya. Apakah cuma dengan masalah? Enggak. Kadang Allah juga memperkenalkan dirinya dengan kesenangan, dengan harta, dengan jabatan. Nah, tak kala kita tidak mengenal Allah, pas dikasih itu akan lupa dan tersesat. Dikasih sakit, lupa. Dikasih miskin, lupa. Dikasih kaya, lupa. Coba kalau menyadari. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi pembelajaran yang harus kita lewati. Contoh misalkan, kalau kita sudah mengenal diri dan menerima diri, itu akan bisa menerima takdir Allah yang ada dalam diri kita. Allah ngasih peran, misalkan contoh Bang Indra ya, dikasih peran jadi tukang ojek, dikasih peran jadi tukang pijat. Nah, itu harus diterima, sadari itu pemberian dari Allah. Kondisi itu, jangan pengen jadi direktur, jangan pengen jadi pengusaha, karena di situ nanti akan menjadi sebuah beban. Tapi tak kala sudah menerima, oh ya, saya diperankan sebagai tukang ojek, saya diperankan sebagai tukang pijat, sudah terima. Lalu kita jalankan sesuai dengan bimbingan Allah. Nah, disitulah nanti akan menyaksikan maunah-maunah dari Allah, pertolongan-pertolongan dari Allah. Di saat kita melakukannya karena Allah, dalam kesadaran dibimbing oleh Allah. Ya kan? Tadi jenengan cerita kan, perlu setoran 10 hari lagi 2 juta berapa? 800. Pakai akal pikir kita, pakai kemampuan diri kita nggak mampu. Dari mana nih nyari? Harus kerja apa ini nyari 10 hari? Nah, kan gitu. Karena nggak menerima dulu nih ketidakmampuan diri. Tapi begitu menerima, menyadari kan, ya Allah, saya nggak mampu ini nyari duit segini 10 hari. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau rezeki saya ini di atas, tolong diturunkan. Bahasanya enak banget tuh. Kalau rezeki saya di bawah, tolong dinaikkan, keluarkan. Nah, tiba-tiba dengan cara Allah banyak yang manggil, ada aja orderan, sampai tercukupi untuk membayar cicilan. Nah, kalau kesadarannya sadar, menyadari itu pertolongan Allah, jadi apa mampunya kita? Nggak ada mampunya, cuma dimampukan, kan gitu. Tapi kalau kesadarannya nggak menyadari Allah, yang keluar apa? Rezeki anak soleh. Soleh dari mana? Sholat aja masih jarang, nah, kan gitu ya. Bisa. Tapi itu pembuktian bahwa Allah itu memang dekat, bahwa Allah itu tanpa perlu syarat. Syaratnya menyadari tadi, begitu menyadari ketidakmampuan, menerima diri, ya kan? Berserah diri kepada Allah, dibimbing sama Allah. Cerita nggak kejadian kita kemarin? Gak usah. Buat pengalaman. Nah,
Ini kejadian kemarin diproses ke Pak Ustadz Makmun ini. Ustadz Makmun luar biasa ini. Digoda sama pompa air. Pompa air kedalaman 80 meter. Jepit Pak Haji. Betul. 3 hari udah bisa ngangkat. Takel gini. Ditakel patah tahanannya. Pakai besi bengkok. Kalau kena kepala saya, takelnya sama kayunya mati mungkin saya. Artinya masih dilindungi ya. Itu tadi karena tidak menyadari tadi. Ngedrop seminggu itu ngedrop keyakinan. Terus mentok, ngebel ayu, soprensi, saya ngedrop. Alhamdulillah. Nah, Juga pertolongan. ya, bisa pompa kok Pak Yusuf juga. Maksudnya Itu baru sadar baru berarti. untuk membackup keyakinan kita yang lagi ngedrop kan itu butuhnya sahabat Pak Haji maksudnya. Terus kembali kesadaran itu. Iya. Ternyata Itu begitu. baru dipanggil saya. Ternyata setelah Allah kembalikan kesadarannya, menerima keadaannya. Oh iya, keadaan ini dari Allah. Ya Allah, aku kembali kepadamu yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Engkau bukan aku. Tapi secara syariatnya tetap kita lakukan gitu loh. Ya udah semprot dulu, udah selesai. Nggak bisa juga, ya udah. Mau gimana ini udah disemprot juga nggak bisa kan? Ya Ayo udah. stangki disemprot Pak Haji. Nggak ada bekasnya. Stangki saya pesong mana? Jadi pikiran kita kemana-mana ini ya. Biar jadi posisi ngejepit itu pompa, ngejepit ke casing sambungan casing kan 80 meter. Iya. Jadi ditarik nggak bisa. Kata saya ini posisi ngejepit, pengen geser dikit aja kata saya. Gimana caranya ini? Kan di dalam, kedalaman 65 meter. Nah, kita tahu itu. Kalau kata tukang pompa, casingnya pecah, saya nggak yakin kalau pecah. Enggak, kata saya, Iya. kalau pecah enggak, itu pasti ngejepit. Itu artinya itu bisa mengatakan itu ya. Ternyata setelah dikembalikan kesadarannya bareng-bareng Yusuf, ayo kita saksikan Iya. pertolongan Allah itu nyata. Eh. Allah itu dekat, Bismillah. Sekali mental begini, Masih 2 dikasih kali berat. ditakel, gonya banyak kayak ada yang gesek. Langsung diangkat enteng udah itu. Iya. 3 hari. Masya Allah, bikin stres saya waktu itu. Maksudnya pompanya di dalam gitu, pompa celok, mesin celok, mesinnya di dalam. Di dalam. Mesinnya doang tuh 15 kilo beratnya. Mana mesinnya? Nah, jadi itu. Jadi proses penerimaan. Jadi sebelum menerima yang dari luar diri, kita harus menerima yang ada di dalam diri. Diri kita terima. Kalau misalkan ingin merubah orang lain yang ada di sekeliling kita, terima dulu diri kita. Sebenarnya apa sih anak nih nggak mau berubah? Dikasih nasihat, diomongin, diiniin, di itu, kok nggak berubah-ubah? Karena tidak menerima bahwa dirinya nggak bisa merubah. Terima dulu, oh iya ya Allah, sebenarnya diriku ini nggak bisa merubah. Nah sudah diterima, serahin kepada Allah yang bisa merubah. Serahkan kepadamu ya Allah jiwa, raga dan ruhnya yang bisa membolak-balikan hati anak ini hanya Engkau ya Allah. Nah udah dipasrahin, udah dikasih ke Allah, udah diserahin pakai kesadaran tadi. Tapi tetap aplikasinya dijalanin, tapi pakai kesadaran, gitu. Sehingga di situ menyaksikan. Begitu anak berubah, oh dirubah Allah, bukan aku yang merubah. Tapi syariat lakunya tetap dijalanin gitu. Nah, ngene. Mas, ngene. Jangan ngene. Nah, jadi tetap dijalani. Tapi bukan lagi dengan keakuan diri sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai kakak. Tapi dalam bimbingan Allah kesadarannya. Memberikan sebuah masukan menjadi wakil Allah, khalifah Allah. Ini aplikasinya ternyata berkaitan semua. Iya benar. Kalau kita sudah menerima diri kita sebagai diperankan oleh Allah dalam kehidupan ini sebagai khalifah dan kita menerima diri kita, itu ya akan tersaksikan semuanya. Nah, jadi kesadaran menyadari diri, menyadari Allah ini akan tertanam
di dalam aplikasi kehidupan apabila kita latih dengan kesadaran ada niat di dalam hati. Contoh misalkan Mas Budi ya, kerja apa Mas Budi? Saya teknisi. Teknisi. Teknisi apa? AC, genset. Panel. Nah, sebelum menjalani aktivitas sebagai teknisi itu genset AC itu, tumaninah dulu jenengan. Diam sebentar, sadari Allah. Nah, kalau kesadarannya sudah menyadari Allah, jiwanya ini sudah menyadari Allah, niatkan dalam hati. Ya Allah, kududukan kesadaran jiwaku dalam sibghatullah. Nah, kalau udah diniatkan, begitu melangkah ke pekerjaan, itu otomatis jiwanya akan menyadari dalam setiap langkah dan setiap apapun yang jenengan lakukan dengan kekuatan sudah tidak ada akunya. Nah, kalau misalkan sudah kesadarannya di situ, otomatis sikap jenengan menghadapi pekerjaan itu pasti menerima, pasti bersyukur, dan pasti yakin pertolongan Allah itu ada. Contoh misalkan dikasih mesin yang rumit, tapi karena kesadarannya itu tadi udah nyambung, udah duduk di sibghatullah, meyakini dengan segala kekuatan Allah tadi, pasti menerima. Menerimanya pun dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri. Karena kalau menerimanya pakai kekuatan diri, pasti udah jelimet lagi, pusing lagi. Aduh, kasih mesin yang begini lagi, mumet, wah segala macam keluar. Tapi kalau dalam aplikasinya sudah duduk kesadarannya di situ tadi, pasti akan otomatis menerimanya itu dengan kekuatan Allah. Nah, ini dari Allah, terima ya. Disyukuri. Setelah disyukuri, diyakini pertolongan Allah, dimudahkan nama Allah. Jadi masalah itu nggak ada karena sikapnya dengan udah 3T. Dan itu pasti sesuai dengan amanah tanda perintah dari Allah. Amanahnya AC rusak, tandanya ini banyak yang koslet segala macam, perintahnya diperbaiki, tapi dalam memperbaikinya ini dalam bimbingan Allah gitu, nggak pusing ngandelin pengetahuan pikiran akalnya dengan itu, tapi dipakai tapi sesuai bimbingan Allah. Yang nggak tahu dikasih tahu itu, sehingga apa, menjalankannya itu santai-santai saja, nggak gumrungsung. Nah, ini sebenarnya paket ya. Nggak bisa terpisah, paket. Cuman kadang-kadang karena kita belum duduk tadi, jadi memahaminya ini terpisah gitu. Jadi antara sadar Allah, antara kesadaran dengan 3T, ATP dan 3S ini berpisah. Pada sesungguhnya itu satu kesatuan. Di 3S itu termasuk nyambung di situ ya. Nyambung di situ, Pak Haji. 3T. Nyambungnya udah ini gini. Kalau sikap jiwanya sudah menerima, mensyukuri dan meyakini pertolongan Allah, pasti sesuai dengan amanah tanda perintah perbuatannya. Nah, perbuatan ini dilakukannya kalau udah kesadarannya duduk tadi, pasti santai-santai saja. Nggak gemrungsung. Nah, kemarin itu kan gemrungsung, pikirannya udah, wah kalau kali lagi habis sekian juta, kalau ini wah hijau aja. Karena orang di samping saya tuh frekuensinya beda. Nah, jadi terbawa. Jadi bikin jauh ya. Nah, datang lagi tekanan dari orang tua, tambah jadi. Lagi orang tua ya. Nah, Itu yang berat. iya. Nah, terjadi kan akhirnya kita memahami itu. Oh, sebenarnya diri ini harus kita terima dulu. Setelah menerima diri ini, kita baru menyadari Allah. Menerima diri yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya apa-apa. Terima itu. Ya Allah, aku menyadari diri.
Gak mampu teknisi Pak. Teknisi aja nggak mampu. Makin Trainer dia. sudah kepikiran ya. Ya lucu gitu Pak. Dalam arti kata ya Allah, ngapa saya jadi ini kan bukan keahlian saya, tapi di situ bukan untuk itu gitu. Ternyata untuk ini. Kita obrol-obrol menguatkan. Sebenarnya bukan saya yang menguatkan, Allah yang menguatkan, cuman ya melalui wakilnya, wakil. Diwakilkan. Gitu. Ya kayak jenengan dihadirkan ke sini itu ya sebagai wakil Allah menguatkan saya. Saling bersinergi ya. Iya Pak. Nah itu ternyata memang di DNSA ini tidak mencari jamaah, tapi mencari sahabat yang satu frekuensi sama-sama lurus ke Allah. Karena ya Nabi Muhammad pun perlu sahabat yang sudah dijamin. Perlu sahabat, tetap dia waktu salah ada yang mengingatkan di situ. Nah sama kayak kita ini, karena kan kita satu perjalanan ini begitu mumet. Nah, ada yang datang nggak mumet kan, oh ya ngingetin gitu. Iya ya, ini udah lari lagi gitu nih. Dan sebenarnya 100%, 1000% itu pasti bahagia dunia akhirat. Kenapa kok masih terasa susah? Karena masih ada akunya, itu intinya sebenarnya. Masih ada ego diri yang merasa mampu, merasa bisa, akhirnya terasa susah. Masa kenal Allah susah? Emang nggak boleh susah? Ya nggak boleh. Masa kenal Allah nggak ditolong? Rasanya. Padahal kok nggak mau nolong. Ya maksudnya nggak boleh berlarut-larut dalam kesusahan. Karena kita harus menyadari yang ngasih susah Allah, yang ngasih kebahagiaan Allah, kemudahan Allah. Nah itu kan udah dicontohin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan susah dia nggak terpengaruh dengan kesusahannya. Dia menyadari bahwa yang memberi kesusahan ini Allah, sehingga ya pertolongannya nyata, tersaksikan. Makanya kalau menyaksikan belum nyata di mata kesadaran diri kita, itu pasti halusinasi. Maksudnya dibilang nyata itu harus wujud Perjalanannya. Maksudnya wujud itu bagaimana? Benar-benar tersaksikan oleh lahir dan batin kita. Lahiriahnya kita melihat wujud makhluk, batiniahnya kita melihat wujud Allah yang laisa kamitslihi. Tapi nyata dalam kesadaran kita gitu. Makanya bagi yang menyaksikan pasti nyata, wujud. Tapi bagi yang tidak menyaksikan, gila lu. Ini pentingnya terus kita gali tentang kesadaran ini. Kenapa diri kita kok belum sadar-sadar? Akhirnya memaksakan untuk sadar, nggak sadar-sadar malah. Jadi di situ sudah termasuk tercelup sebetulnya. Iya sebenarnya kalau udah tercelup, benar-benar tercelup itu udah nggak ada. Nggak ada sadar Nggak ada. Sebenarnya ternyata tercelupnya kita itu masih dalam pengakuan. Ya Allah, ya Roh. sadar ya. Nah, dan ternyata kenapa kita itu tidak ada perubahan itu karena tidak ada mau menerima keadaan diri tadi. Misalkan gini, belajar DN, kok saya nggak sadar-sadar ya, nggak kayak Mbah Bejo, nggak kayak Papa, nggak kayak ini, nggak kayak itu gitu loh. Akhirnya yo malah jadi jelimet mumet. Pikiran. Nah itu apa yang salah ini? Tapi kalau kita sadari, yang memberi nggak bisa itu Allah, yang bisa membisahkan itu, yaudah terima, pasrah diri kepada Allah, dibimbing. Nah disitulah jadi diri sendiri, penyaksiannya pun sendiri, tapi nyata bagi diri, bukan hasil dari penyaksian orang lain. Nyata, dan kalau sudah nyata tidak akan tergoyahkan lagi gitu Pak Haji.
Nah, kenapa kemarin itu selalu ditekankan tentang kesadaran? Karena ternyata kita dalam aplikasi itu belum menggunakan kesadaran kan? Pakai akal pikir kita. Contoh penyaksian yang nyata wujud kan udah tadi kita omongin. Kalau pakai kesadaran wajib. Ini lihat jaminan Allah yang nyata wujud, enggak halusinasi kan? Gorengan, ada kopi, ada biskuit, ada kacang, ada kopi. Wujud nyata. Lahiriahnya menyaksikan, batiniahnya. Apakah masih bisa ditipu? Nggak bisa. Udah nyata kelihatan. Nah, gitu loh. Nyata kelihatan bahwa itu Allah yang memberi gitu loh. Udah bentuk wujud nyata, enggak halusinasi. Kalau masalah ribut menyaksikan malaikat, malaikatnya pun harus yang nyata wujud. Malaikatnya gimana Pak Ustaz? Malaikatnya yang nyata wujud. Malaikat pengantar rezeki malam ini, kan gitu. Ada Pak Ustaz Abdul Fatah, ada Pak Haji. Ini malaikat semua ini kalau pakai kesadaran. Kesadarannya menyaksikan malaikat gitu loh. Jadi bukan malaikat yang bersayap, bercahaya, udah halusinasi lagi. Allah melalui, nah gitu kan, malaikatnya. Tapi malaikatnya jangan malaikat yang halusinasi gitu loh, nyata, yang tersaksikan sehingga kita tidak terbohongi lagi. Ingat dulu waktu saya diumrohkan. Nah, Ada yang nanya, dulu kamu bisa berangkat haji umroh dari mana? Sebutan itu sob, malaikat yang ngasih tiket gitu. Anda belum tahu gitu. Itu baru dari sini. nah itu. Sebenarnya malaikat yang nyata itu nggak bakal nyasar, nganter sampai rumah, nganter sampai tujuan. Maksudnya lihat bagaimana? Ya, malaikat. Ya kan penyaksian Nabi Muhammad, malaikat yang nyata itu sudah berbentuk manusia, cuman dikasih tahu sama Allah, Muhammad itu malaikat. Pernah dengar Pak Haji ceritanya itu kan? Iya. Itu Jibril, tapi bentuknya wujud itu iblis, tapi bentuknya wujud Jadi nggak halusinasi. Kita itu mempelajari kesadaran ini bukan untuk halusinasi, bukan suges. Nyata wujud tersaksikan. Kalau pakai kesadaran kita bisa saksikan. Contoh-contoh kalau setan jelas Haji. Itu yang ngebisikin ngajak judi, ngajak mabuk, ngajak ini, tapi bentuk wujud manusia kan jelas. Kalau kita kesadaran udah aktif, setan ini kan gitu. Kayak kisahnya siapa? Yang lagi sholat, ada yang datang, ngaku aku adalah Allah. Nah, dilempar pakai sendal, sialan lu, setan lu, gitu. Lu setan lu bukan Allah, gitu loh. Nggak akan ketipu. Tapi yang lebih halus iblis. Iblis mah halus banget Pak Haji. Misalkan gini, Pak Haji mau datang ke sini nih, udah niat karena Allah nih, udah lurus ke Allah. Kucuk-kucuk ngomong, ngapain Pak Haji sono? Di sono tuh ngapain Asius, bukan orang berilmu. Ngapain ke sono? Gitu-gitu aja, cuma ngopi-ngopi doang. Kan gitu. Nah, itu udah jelas tuh. Kalau kesadaran jenengan aktif, iblis lu gitu. Diam lu. Udah naik motor, apa lagi? Dasar iblis. Ya, seakan-akannya benar baik. Tapi emang tadi dikuatkan betul gitu kesadaran, mana kita blimis itu. Makanya jalan aja terus lagi nih, kalau mau berhenti. Udah saya entepin aja, berarti dia sadar gitu. Nah jadi gitu. Jadi penyaksian yang nyata tuh begitu.
Allah yang nyata wujud itu dalam kesadaran, bukan dalam mata lahir, tapi dalam mata kesadaran kita. Sehingga tidak akan tertipu lagi karena kita paham. Kalau yang murni itu memang Allah yang memberi, sudah nggak ketipu lagi. Walaupun dari luar diri tersaksikan, oh bener nih Allah. Walaupun wujud yang dilihat mata ini makhluk, tapi karena mata kesadarannya ini aktif menyaksikan, tidak akan tertipu. Mana yang murni memang Allah melalui hambanya, Allah melalui makhluknya, atau bukan selain Allah yang tercampur tadi. Kalau dipukul rata semua ini Allah, ya ini yang bahkan akan jadi bingung. Karena apa? Pemahamannya baru dalam pikir kita. Semua Allah. Iya kalau aktif kesadarannya benar. Kalau belum aktif kesadarannya ya akhirnya itu tadi itu jinah Allah. No, iya loh. Judi Allah, mabuk Allah. Nah, itu repot ini. Pemahaman kayak gini nih tipis. Bisa kegelincir kita. Jadi jembatan Sirotol Mustaqim yang sehelai rambut dibelah 7 itu ya bukan nanti, saat ini. Kehidupan nyata, ya. Dalam kehidupan nyata, sedikit aja mencong di hati kita, tergelincir sudah. Nggak lurus lagi kan. Masuk neraka. Neraka ya ternyata di dunia ini ada. Ya, itu di saat kita merasa kesusahan, kepanasan, wah itu udah neraka itu. Iya, nanti mau urusan Allah ya, yang nyata-nyata dulu aja kita susah itu padahal udah di ruang AC ini, kok gelisah, kayak digarang ya kan? Itu udah nyata-nyata. Tapi kalau di surga dia kesadarannya tidur di karpet gini, nggak ada kipas juga, nikmat ya, surga, nggak masuk angin. Jadi itu intinya, sebelum kita menerima yang lain, terimalah diri kita sendiri. Sehingga kalau sudah menerima diri kita sendiri, akan menerima semua kehendak takdir Allah, ketentuan Allah. Di situ subhanallah itu. Maha suci Allah. Itu yang harus kita terima. Jadi kesimpulannya obrolan tadi kita simpulkan bahwa sebelum kita menerima orang lain, agar kita tidak tetap goyah. Maksudnya gini, anak kita bandel, anak kita susah nyusahin, atau tetangga kita ngerewongin mulu. Nah sebelum menerima tetangga itu, terima diri kita dulu yang belum bisa menerima tetangga seperti itu gitu. Terima diri ini yang gak bisa menerima keadaan tetangga seperti itu. Nah diterima diri ini, lalu pasrahkan ke Allah. Kembalikan ke Allah yang bisa merubah tetangga ini, hati tetangga ini hanya Engkau ya Allah. Tapi dalam aplikasinya ya silaturahmi jenengan sendiri yang awali untuk kebaikan gitu loh. Bawa pisang, assalamualaikum. Ini kan ada pisang. Jawab. Nah akhirnya di situ nanti dirubah oleh Allah. Karena kita sudah menerima diri dan merubah diri, maka itu akan dirubah oleh Allah. Istri yang bermasalah, yang bawel, yang cerewet, yang bagaimanapun, itu harus terima dulu keadaan kita, ini diri kita yang gak bisa nerima keadaan istri gitu loh. Ya Allah, aku terima diri ini yang gak bisa nerima keadaan istri itu seperti itu. Aku terima dan aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Yang bisa membolak-balikan hati ini, hati istri ini hanya Engkau ya Allah. Nah udah kesadarannya ke situ, disapa bininya gitu loh. Yang udah makan belum? Yuk ikut ayo makan mie bareng.
tak suapin. Nah, itu di situ udah pasti dirubah oleh Allah. Ini yang tulus buat masak. Nah, apalagi dikasih itu. Nah, ini ya, ada rezeki dari Allah. Buat ayang beli emas 2 kilo. Jawabnya gini Pak Haji, saya nggak butuh perhatian. Dasar gitu. Pas digirir kasih perhatian doang, duitnya kagak mau. Wow, omel lagi. Ya, itu bukan Allah itu mah. Tuh, maksudnya begitu. Jadi bukan berarti kita sudah serahkan ke Allah terus kita tidak melakukan apa-apa. Jadi melakukannya itu dengan kepasrahan diri kepada, sehingga dalam bimbingan gitu loh. Nah, ini yang sering kita lupakan. Tidak menerima kondisi diri kita dulu, tapi pengen nerima kondisi orang lain, akhirnya bentur di situ. Pusing terus. Jadi mengharap perubahan orang tapi dirinya nggak mau dirubah. Nah, bagaimana cara merubah diri yang baik? Yaitu terima, kembalikan ke Allah, karena yang bisa merubah diri pun Allah. Nah, kalau sudah diterima lalu serahkan ke Allah, begitu melakukan pasti dalam bimbingan. Nah, di situ dirubah. Jadi itu kesimpulannya, kita harus menerima diri kita sendiri dengan penuh kepasrahan kepada. Baik, kita mulai praktek dulu untuk melatih kesadaran kita agar tetap sadar Allah. Melakukan zikir napas berjamaah. Silahkan ambil posisi yang nyaman, mau duduk sila boleh, mau duduk timpu boleh, buat nopo-nopo Pak Haji sila aja, jangan dipaksa. Bagi saya nih Pak Haji, kakinya ngelonjor lagi. Gak apa-apa, kalau mau dicopot juga gak apa-apa Pak Haji. Nggak bawa kain. Nggak bawa kain. Ini Pak Ustaz, kaki megalomen masih bacok. Nanti bacok. Baik, yang mau minum dulu. Jadi cukup sahabat-sahabat mengikuti apa yang saya ucapkan dalam hati. Kita sama-sama belajar berserah diri agar jiwa kita ini didudukkan kesadarannya selalu menyadari Allah, selalu bersama Allah. Sebelum kita melakukan zikir napas, baik kita sama-sama melakukan penyerahan dulu agar apa? Agar tidak berat di saat kita kembali kepada Allah. Kalau sudah kita serahkan semua kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan teragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini. Ya Allah, kuserahkan segala pengetahuan diri ini. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya. Sampai benar-benar hati kita ini tidak ada lagi rasa memiliki. Semua milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah kita kembalikan. Setelah benar-benar hati kita kosong, hati kita tidak ada lagi rasa memiliki, sekarang jiwa kita ini harus menyadari bahwa jiwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa, kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan cara menyebut asmanya.
dengan cara menyebut namanya penuh dengan rasa rindu, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin selama ini diriku ini merasa sombong ya Allah, merasa tidak butuh Engkau ya Allah. Saat ini hamba sadar ya Allah, hamba butuh Engkau ya Allah. Bimbing hamba ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa tetangga hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang pernah menyakiti hamba ya Allah. Hamba ridho ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita. Di saat kita menyebut asmanya, di saat kita menyebut namanya, bergetarlah hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah benar-benar jiwa kita menyadari Allah yang dekat, Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apa. Tapi kita menyadari Allah yang dekat, menyadari di hadapan Allah, menyadari bersama Allah. Di saat jiwa kita sudah menyadari di hadapan Allah, barulah kita istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Sadari napas yang keluar masuk melalui hidung. Setelah benar-benar diri kita menyadari napas yang keluar masuk melalui hidung, barengi dengan kita berzikir di dalam hati kita,
kepada Allah. Di saat napas masuk napas keluar Allah. Napas masuk napas keluar Allah. 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 Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat napas masuk, kesadarannya semakin mendekat ke Allah. Di saat napas keluar, hatinya berzikir Allah. Kesadarannya pasrah ke Allah. Mendekat Allah, berserah. Mendekat Allah, berserah. Tak kala kesadaran jiwa sudah mendekat dan berserah, benar-benar kita serahkan semua kepada Allah. Sampai masuk ke alam ketiadaan. Situ kita luaskan lagi kesadaran kita. Tak kalah hati kita berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Tak kalah hati kita berzikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita memahami duduknya kesadarannya, menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sekarang kita luaskan lagi kesadarannya, masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Dudukkan kesadarannya dalam Sibghatullah, dalam celupan Allah. Hatinya tetap berzikir, Allah. Allah. Sehingga jiwanya menyadari berzikirnya dengan kekuatan Allah. Dan sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata. Menyadari, menerima dengan kekuatan Allah, bersyukur dengan kekuatan, meyakini dengan kekuatan Allah. Sehingga menjalankan amanah tanda perintahnya pun dengan kekuatan Allah. Yang membuat kita itu santai-santai saja dalam menjalani amanah, karena menyadari dengan kekuatan Allah. Terus pertahankan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah.
Pertahankan kesadaran jiwanya, duduk dalam kesadaran sibghatullah. Baik, saya akan akhiri latihan malam ini. Bagi sahabat-sahabat yang masih ingin melakukannya, melanjutkannya, silakan sampai benar-benar diri kita merasakan cukup, lalu akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Saya akan tutup siaran langsungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.